Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, hari yang berbahagia ini kita masuk hari ke-13 Ramadan. Semuanya sehat ya Bun ya? Hari ke-13 ini kalau kita melihat sudah mulai banyak penuh di pasar-pasar. Betul Bu. Tapi tidak semuanya, ternyata masih banyak ibu-ibu pilihan yang memilih harinya, waktunya dari pagi sampai dengan siang. Saya dengarkan kabar tadi dari pagi, ada yang baru pulang lanjut lagi dengan pengajian. Masya Allah, mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal kebaikan. Nanti anak keturunannya, anak cucunya, cicitnya, mudah-mudahan ada yang ahli Quran, jadi hafiz, hafizah, alim dan alimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, serta Ibu Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan seluruh pengurus, serta ibu-ibu jamaah semuanya yang tetap semangat sampai dengan hari ke-13 ini. Semangatnya masih jos, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan terus dijaga sampai akhir hayat ya ibu-ibu sekalian ya. Terus saya ingin ngucapin barokallah nih, Masya Allah ya, untuk yang membaca Quran tadi. Ibu siapa tadi? Masya Allah, kayaknya baru ya, Ibu Ida Rosyida ya. Masya Allah, suaranya saya terkagum-kagum. Masya Allah, baru ya Bunda ya? Hah? Dari? Masya Allah, suaranya bagus sekali ya. Mudah, anak angkatnya Bunda, Masya Allah. Ya, selamat datang di Bandar Lampung Bun. Selamat bergabung dengan ibu-ibu majelis taklim. Suaranya sangat bening sekali. Nanti mudah-mudahan bisa ngajarin anak-anak pondok saya lah, mudah-mudahan ya. Nah, jadi tempat kami pondok pesantren ya, bukan panti ya. Pondok pesantren Tadabbur Quran Al-Firdaus, di mana anak-anaknya ngafal Quran semuanya di situ. Sudah ada yang 30 juz, sudah ada yang 25, 22 ya. Masya Allah ya. Minta doanya, mudah-mudahan tetap istiqomah kita semuanya ya. Suaranya Bunda tadi Masya Allah beserta salih tilawah tadi menggoncangkan arasnya Allah ini. Bikin kagum ini ya. Ini dijagain Bu, kayak gini nih. Jangan boleh pindah lagi dari sini ya. Karena ini bisa jadi guru kita di sini. Untuk mencari orang yang bakat membaca Quran ya, qiraatul Quran ini susahnya luar biasa. Nah, maka nanti kalau punya anak-anak di sini SMA lulus, nanti tolong dibantu Bunda. Kalau emang dia bagus bacaannya, nanti bisa jadikan bibit. Kami kasih beasiswa lah di kampus Dharma Jaya lah, yang pintar qiraatul Quran gitu. Yang habis Quran maupun qiraatul Quran. Kenapa? Karena kami kekurangan bibit. Ya. Untuk lomba-lomba tingkat nasional mahasiswa ini kurang bibit sekali. Maka nanti Bunda bantu ajarin lah. Ya Bunda ya, sehat-sehat selalu. Rumahnya nggak jauh dari sini kan? Dekat. Oh di Kandis, lumayan jauh ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat ya Bun ya di sini ya. Terima kasih. Di Sari Tilawah tadi sudah sampaikan bahwasanya Allah nantangin kita, ya kan? Kalau kalian memang ngerasa jago, kita ngerasa jago, ditantangin sama Allah, suruh buat satu surah kata Allah, ya, satu surah yang semisal dengan Al-Quran yang dibaca tadi itu. Maka kata Allah nggak akan pernah bisa, dan pasti Allah garis bawahi nggak bakalan pernah bisa.
Ya kan? Maka kalau emang kita nggak bisa membuat surah yang sehebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ada api neraka kita ini, jangan macam-macam. Maka sekarang banyak orang yang suka melintir-melintir Al-Qur'an, ngolah-ngolah, ini bahaya sekali ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terjaga dan kita terus bisa mengamalkan Al-Qur'an ya. Sudah berapa kali hatam di sini? Oh, berarti nanti akhir insya Allah selesai ya. Masya Allah, saya doakan yang rajin tadarus Quran, nanti kalau punya mantu, mantunya solih solihah. Kalau punya cucung, hafiz hafizah. Kalau punya cicit yang alim alimah, dai daiyah, abid abidah, amin ya rabbal alamin. Izin saya siarkan langsung ini, Masya Allah. Ada yang langsung minta doa, Ustadz Robiatul Adawiyah, dari mana ini, minta doa agar adikku sama keponakanku biar istiqomah hafalannya, karena sudah jadi hafizoh. Masya Allah nih ya, dapat respon bagus ya dari para hafiz. Kiai Hadi Muhadi juga hadir juga, Masya Allah, beserta seluruh santri. Al-Firdaus juga hadir insya Allah. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini dipertemukan sama Allah, hari ke-13. Nggak kerasa ya Bu ya? Hari ke-13. Ya kerasa juga sih Bu ya, lemes juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai ya. Terima kasih Bu Mufliha bareng seluruh jamaah tadi sudah memberikan juga rezekinya. Insya Allah siapa yang memberikan rezeki di jalannya Allah akan dilipat gandakan ini Bu. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka terima kasih. Tak bisa dibayangkan, tak bisa terucap dengan kata-kata yang terbaik. Pastinya Allah akan berikan yang terbaik nantinya ya. Salawat beserta salam tadi sudah dibacakan dan kita baca-baca bareng-bareng tadi itu, Masya Allah merinding ya. Suaranya melengking, bagus, lembut, jernih. Mudah-mudahan Bunda dikasih sehat. Dan kita yang membaca salawat akan mendapatkan nanti syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Satu, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya langsung teringat ini satu trending topik yang sekarang ini sedang ngehits, yaitu hilangnya kapal apa Bu? Kapal selam itu ya, bukan kapal selamnya orang Palembang ya Bu ya? Kapal selam apa namanya? Ya, Singgala ya. Singgala. Oh ya, apa namanya ini? Nanti boleh komentar ya di kolom komentar. Lupa Ustadz ini karena Ustadz nggak ngeliat TV kan, jadi nggak ngeliat, dapat kabar-kabarnya saja. Kita coba bayangkan, wallahu alam sampai dengan sekarang kabarnya sudah ketemu belum? Belum. Bayangkan Bu, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik lah Allah kasihkan Bu saudara-saudara kita ya. Kita saja di dalam ruangan kayak gini, tiba-tiba di kamar, tiba-tiba mati lampu saja malam hari gitu. Bingung nggak Bu? AC mati malam hari, anak cucu nangis kepanasan. Ini masih di dalam bumi Bu. Bayangkan ini, tinggal di dalam kapal yang semuanya menggunakan tabung oksigen. Di dalam kapal ada batas limitnya, harus nongol lagi ke darat supaya apa? Supaya mendapatkan nafas yang asli gratis, tanpa buatan, tanpa oksigen buatan. Harusnya seperti itu. Tapi sampai batas waktu limit yang ditentukan, sampai dengan sekarang saudara-saudara kita ini belum ketahuan rimbanya di mana. Kebayang Bu, gelapnya mereka seperti apa? Gelap di dalam kapal, gelap di dalam apa lagi? Lautan, gelap di dalam malam hari, 3 kegelapan Bu. Seperti yang dirasakan oleh Nabi Yunus, pernah merasakan kegelapan dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan di dalam malam hari. Bingungnya luar biasa, Masya Allah. Maka kalau kita sekarang ini menghadapi masalah, musibah, ya, dianjurkan untuk kita sama-sama mengikuti doa para nabi-nabi terdahulu. Kita doakan yang ada di dalam lautan ini, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik apapun itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa segera ditemukan insya Allah. Kita kirimkan hadiah Fatihah dulu ya Bu ya, sebagai bentuk empati, karena bisa jadi itu salah satunya ada kalau dirunut-runut ke atas, kanan, kiri, bawah,
bisa jadi masih ada yang family kita, dan kita pasti banyak yang bersaudara sesama muslim insyaallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wastajib lana wa du'ana. Seandainya beliau diambil sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan nantinya kuburnya laksana taman-taman surga. Seandainya tak bisa terkubur karena ada di dalam lautan, maka mudah-mudahan Allah jadikan jenazahnya juga yang terbaik. Jikalau masih ada keajaiban, diberikan kesehatan, mudah-mudahan segera ditemukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Yang kedua, ini lebaran sudah semakin dekat. Banyak berita beredar, hati-hati ibu-ibu karena ini berpengaruh dengan kehalalan. Kalau mau berangkat ke pasar jangan lupa doa masuk pasar. Minimal bertawus, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa masuk pasar. Kenapa? Karena sekarang mohon maaf, ini mudah-mudahan para penjual daging dengar ini. Banyak terjadi pengoplosan antara daging sapi dengan daging celeng, daging babi. Naudzubillahi min dzalik. Ini mudah-mudahan tukang daging yang ada di pasar Waya Halim dengerin saya ini. Jual yang baik-baik saja. Jangan dicampur-campur. Satu butir nasi didapatkan dari perkara haram, sesungguhnya itu kita sedang memberikan anak cucu kita ini bara api neraka masuk ke dalam perutnya. Maka saya ingatin betul ibu-ibu, kalau mau beli baca ta'awuz bismillah dulu, dilihat pedagangnya seperti apa, ya kan? Minta sama Allah sungguh-sungguh perlindungan karena sekarang ini banyak orang-orang yang kurang baik. Maka mudah-mudahan pedagang yang ada di pasar Waya Halim ini baik-baik semuanya Bu ya, kita doakan ya. Semuanya lah pedagang-pedagang kita sadar mau nyari apa Bu, ya kan? Banyak, bukannya masalah banyaknya, berkahnya yang kita cari ini. Banyak kalau nggak berkah buat apa ya Bu ya? Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di pasar Waya Halim yang tidak bisa hadir di masjid, saya doakan rezekinya lancar berkah, dagangannya laris. Karena ini terdengar Bu, tadi Ustadz lewat sana ini kenceng banget ini selawatan tadi kan. Dari pasar perempatan sampai dengan sini macetnya luar biasa. Perempatan sampai sini Ustadz hampir 20 menit tadi itu. Padahal cuma berapa itu? Nggak nyampe itu 500 meter, saking macetnya. Artinya orang-orang semangat juga berangkat ke pasar. Mudah-mudahan mencari rizkinya ini berkah. Nanti bisa untuk sangu lebaran, membahagiakan keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Tetap harus berbaik sangka ya Bu ya. Mereka pasti punya kesibukannya masing-masing. Oke, topik kita hari ini Ustadz live kan, nanti Ustadz izin Ustadz masukkan ke channel YouTube Ustadz Suratno Official, nanti boleh dibuka channel YouTube-nya. Ustadz akan live kan juga ini lewat Facebook, sudah live, sudah banyak pemirsanya. Dari Brunei Darussalam masuk, Sungai Lilin, Palembang, banyak nih. Nih dari Sukarame juga ada juga nih ya, banyak ya. Pada Lampung banyak. Hari ini saya akan bahas, kalau tadi ibu-ibu sekalian memberikan hadiah, saya juga memberikan hadiah. Hadiah sebuah hadis Nabi yang kita bisa dengarkan baik-baik. Judul kita hari ini adalah insyaallah hadiah untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiahnya apa Bu kira-kiranya Bu di bulan Ramadan ini? Saya akan bacakan sebuah hadis. Hadisnya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa disimak baik-baik. Nanti bisa dicatat kalau ada yang penting perlu ya, supaya kita bisa dapatkan ilmunya. Ini kajiannya kajian rutin ya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan lam tuhtahunna ummatun qablahum hulufu famis saim atyabu indallah mirrihil misk wa tastaghfiru lahumul hitanu
hatta yuftiru wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatu summa yakulu Yusuf ibadiyas salihun an yulku anhumul ma'unata wa yashiru ilaiki wa tusaffadu fihi maradatun syayatini fala yahlusu fihi ila ma kanu yahlusuna ilaihi fi khairihi wa yughfaru lahum fi akhiri laili. Kila ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Qala la wala kinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Rawahu Ahmad, Al-Bazar, Baihaqi wa Kitabi At-Targhib. Oke, ini hadisnya panjang tapi saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, hadiah buat ibu-ibu. Dengerin ini. Insyaallah kita semuanya dapat nih hadiah dari Rasulullah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku dikaruniai 5 keistimewaan." Berapa, Bu? 5 keistimewaan. Pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Umat-umat dulu juga puasa, Bu. Ya, mereka juga kenceng. Ada yang puasanya sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, nggak buka seperti itu. Tapi umatnya Nabi Muhammad dikasih keistimewaan. Puasa umatnya Nabi Muhammad ini cuma sampai maghrib saja. Dan di dalam Ramadan itu ada 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, coba kita cek nanti ya. Yang pertama sampaikan, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Yang pertama, Bu, umatnya Nabi Muhammad ini kalau kita berpuasa, aroma daripada nafas kita ini nggak karu-karuan. Betul betul, Bu. Apalagi kalau malam sahurnya pakai jorieng, pakai jengkol, pakai petai, tambah yang lebih jos lagi jolang galing, wah itu udah digosok pakai sikat apa aja nggak hilang-hilang itu. Tambah siang hari lagi saat perut kosong jam 2 jam 3 ini tidak wangi sama sekali. Tapi ini bonus buat umat Muhammad. Siapa yang berpuasa merasakan aroma nafasnya tidak segar, maka itu lebih dicintai di sisi Allah daripada minyak kasturi. Siapa di sini yang pernah pakai minyak kasturi? Ada, Bu? Minyak kasturi kalau kita beli di Mekah yang asli, ya, itu per gramnya sudah sangat mahal itu. Ya. Mahal dia. Seperti minyak zafaron tuh, ya. 1 gramnya itu yang dulu zaman-zaman masih pendekar-pendekar ya. Minyak zafaron dipakai untuk ngerajah gitu. Di badan dirajah biar kebal dari senjata segala macam. Punya keampuhan misik tersendiri. Nah, kasturi ini kalau dipakai harumnya luar biasa. Tidak ada satupun orang yang tidak suka dengan bau kasturi, Bu. Wanginya luar biasa. Nanti kalau ke Mekah, Madinah ya, minta yang kasturi asli, Bu. Tempel sekali tel ya. Ini sampai dengan bajunya, kalau nempel di baju itu seminggu nggak hilang itu baunya, Bu. Di baunya itu. Kasturi yang asli ya, minta yang asli. Memang harganya per gramnya sudah sangat mahal. Tapi bagus, Masya Allah ya. Harumnya luar biasa kasturi ya. Nah, kalau di Indonesia kan ada kasturi kijang, ada kasturi ini ya. Itu yang level-level. Tapi yang aslinya bolehlah didapatkan ya. Karena banyak tempat-tempat parfum yang bagus-bagus kalau kita ke Mekah Madinah ya. Yang minta yang asli ya, Bu ya, yang kasturi asli. Wah, harganya berpuluh-puluh kali lipat ya. Tidak masalah. Minta berapa gram dulu, 1 tetesnya saja wanginya luar biasa. Kasturi ya, Bu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, mungkin ini belum pernah mendengar ataupun sudah pernah, saya ulang kembali. Umat Nabi Muhammad ini dikasih hadiah sama Allah bahwasanya ikan-ikan di bulan Ramadan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Bu, bukan ikan yang Ibu goreng itu, bukan ya, Bu ya. Sore hari mau digoreng ini, tapi doain dulu dia. Maksud yang dimaksud di sini adalah ikan-ikan yang ada di lautan, semua ikan-ikan yang hidup. Ya, ini mendoakan kebaikan
untuk orang yang berpuasa sampai dengan berbuka puasa. Coba bayangin Bu, ketika satu orang mendapatkan doa dari seluruh ikan-ikan, jumlah ikan ini Bu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Bayang gak? Ikan ini tiap hari dikerukin. Satu orang tuh kalau ngambil tuh bisa berapa ribu dia, berapa ratus kilo, berapa ton, tapi nggak habis-habis di hasanahnya Allah di dalam lautan ini. Masya Allah. Seluruh ikan-ikan itu mendoakan untuk kita yang berpuasa. Masya Allah ya Bu. Berapa coba ini yang sudah Ibu dapatkan? Makanya semangat betul kita puasa ini Bu ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang solih, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Maka Allah sudah siapkan ini surga Bu. Kalau kita susah, puasa susah nggak Bu? Ya kalau kita anggapnya sekarang sudah sepele lah Bu ya, sudah enteng lah Bu ya. Tapi sesungguhnya puasa ini susah, kita menahan Bu. Kita punya makanan banyak, nggak boleh kita makan. Kita punya minum berbagai macam minuman, tidak boleh kita teguk. Hausnya luar biasa, panasnya luar biasa, nggak boleh diteguk. Ibu-ibu yang punya pasangan, punya suami, nggak boleh siang hari itu berhubungan badan, ditahan walaupun kepinginnya kayak mana. Masya Allah, luar biasa berat itu Bu. Buat kita yang sudah terbiasa mungkin biasa, nanti sore juga masih kuat, malam juga masih kuat. Tapi buat para pengantin baru, ya kan, yang baru nikah kemarin sore, hari ini puasa, berat itu Bu. Nggak sembarangan itu, rindu, kangen seperti itu ya, sangat berat. Maka Allah berikan hadiah berupa surga buat orang-orang yang kesusahan. Saksi ini loh, umatku yang tadinya susah payah bentar lagi datang kepada engkau wahai surga. Persiapkan dirimu, bakal dimasukin umatku yang aku sangat sayangi ini. Masya Allah ya. Yang ketiga, yang keempat, nah ini mungkin pasti akan banyak pertanyaan nanti. Pada masa umat Nabi Muhammad sekarang akhir zaman ini, setan-setan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibelenggu. Setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan yang lain. Nah, mungkin agar pertanyaan, Ustadz, setan sudah dibelenggu, sudah dikunci, tapi kok yang nyolong masih banyak? Yang ngutil masih banyak, ya, yang maksiat masih banyak, yang dosa masih banyak, yang ngurangin timbangan masih banyak, apalagi yang suami jahat sama istri masih banyak, yang istri ngelawan suami kok masih banyak. Kan itu perbuatan setan semuanya. Katanya setannya sudah diikat. Kenapa kok masih bisa mempengaruhi manusia? Ada nggak pertanyaan kayak gitu Bu? Ada. Mau dijawab atau nanti di akhir aja langsung? Atau jawab langsung? Saya langsung jawab ya Bu ya, karena banyak yang penasaran. Kenapa setan sudah dibelenggu, kok masih dosa dilakukan? Ya kan? Ibu-ibu bisa jadi mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu muslim mudah-mudahan sudah berakhir nih masa-masa ini. Waktunya nyicip, masak siang nyicip, wah nyicipnya kelabasan 2 piring misalkan. Ini bukan nyicip ini ya, sengaja dia. Nah, nyicip itu Bu, sunahnya kalau dia mencicip hanya di ujung lidah saja sampai kerasa asinnya, gurihnya kayak mana. Jangan sempat ditelan ya Bu ya. Bu Ustadz katanya itu nyicip itu ditelan sedikit nggak apa-apa loh. Jangan ngotor-ngotorin, cuma sedikit batal sayang. Karena itu tugas ibu tiap hari, cicip aja bagian ujung, udah agak asin. Nah, kalau emang enggak sebelum makan, tolong nanti maklum ya, kalau kurang gurih, kurang lezat karena mama puasa, agak maklum ya. Saya kasih tahu jawabannya Bu. Kenapa orang di bulan Ramadan masih melakukan dosa? Padahal dia 11 bulan yang lalu juga melakukan dosa. Padahal di bulan Ramadan janji Allah ini setan-setan dibelenggu. Dengarkan jawabannya. Ternyata 11 bulan yang lalu, ternyata seumur hidupnya tanpa Ramadan, orang ini sudah keracunan racunnya setan. Bisa dipahamin Bu? Jadi setan ini mempunyai racun, belenggu yang masuk sudah ke dalam hati. Ketika bulan Ramadan itu sudah dicegah, nggak ada lagi dia menggoda, setan ini sudah nggak menggoda, racunnya tetap menjalar di dalam tubuh karena sudah menjadi kebiasaan. Bisa dipahamin ini Bu?
Kenapa? Karena 11 bulan dia belajar dengan dosa-dosa tersebut, tidak berusaha untuk melepaskannya. 1 bulan itu sudah mendarah daging, menjadi tabiat. Berarti akhirnya setannya dibelenggu, orang tersebutlah yang masih memiliki, bahkan dirinya bisa bergelar setan. Ya Bu ya. Jadi memang sudah mendarah daging, susah. Makanya Ramadan ini pengikisnya, perisainya. Kalau dia Ramadan sudah dapat perisai, dia masih lakukan dosa juga, sia-sia ini pahala puasanya. Gitu ya Bu ya. Jadi memang sudah mendarah daging Bu. Tapi banyak enggak di bulan Ramadan ini angka-angka kriminal menurun? Banyak kan? Orang-orang yang tadinya galak sekarang jadi lembut. Orang-orang yang tadinya biasa saja sekarang lebih religius. Kenapa? Karena memang setannya sudah dibelenggu. Dia mendapatkan hidayah-hidayah. Nah, mudah-mudahan itu yang mendapatkan hidayah salah satunya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima. Nah, ini kita sudah paham ya. Kelima ini malam Lailatul Qadar. Pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu adalah malam Lailatul Qadar?" Kalau Lailatul Qadar kita sudah paham semua ya Bu ya. Udah pernah kita pelajari ini ya. Jawab Rasulullah, la. Qala la. Kata Rasulullah, bukan malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaan. Jadi setiap kali pekerjaan selesai akan diberikan upah. Setiap kali Allah ini menyuruh kita berpuasa, ini sama seperti kita sedang mengabdi sama Allah. Akhir bulan selesai maka diberikan hadiah berupa ampunan dosa. Sekarang pertanyaannya Bu, apa bedanya ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lain? Bedanya jelas Bu. Kalau kita yang namanya sholat sudah ada ganjarannya langsung di situ, 27 derajat, betul ya Bu ya? 27 derajat. Kalau kita haji, dapat pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya, akan dijauhkan dari kefakiran, akan dijauhkan dari kemiskinan, kebangkrutan. Kalau hajinya makbul, mabrur ya, ini tidak akan jadi orang miskin. Ini fadilahnya. Orang yang berzakat, berinfak, bersedekah dilipat gandakan, langsung ketahuan. Tapi kalau puasa ini kata Allah, puasa ini untukku. Bukan untukmu, untukku. Bukan berarti Allah butuh puasa kita, tapi Allah ingin menguji keikhlasan kita. Orang puasa ini Bu, Masya Allah, dilatih kejujurannya. Ibu-ibu abis ini sholat zuhur, wudhu kan, kumur-kumur. Kumur-kumurnya 3 kali, yang dibuang 2 kali. Ketahuan gak sama temennya? Enggak. Ibu nggak puasa, ica-icanya puasa, jalan tempat panasan, jalannya agak goyang sana, agak goyang sini. Apa lemes amat? Puasa. Orang tahu nggak kalau kita nggak puasa? Nggak tahu. Jadi puasa itu yang tahu diri kita dan Allah saja Bu. Makanya pahalanya langsung Allah yang menilai, unlimited, ya, tak terbatas. Ini kuasa Allah. Maka orang-orang yang suka tirakat, suka puasa ini diberikan kelebihan-kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hadiah untuk umat kita, umat Nabi Muhammad, yang insya Allah salah satunya adalah kita. Oke. Bayangin Bu, kalau ikan-ikan itu pada mintain ampun sama kita kayak mana coba? Banyaknya itu, ya. Nah, berikutnya saya akan sampaikan kembali hadis. Dengarkan ini. Hadis ini sebenarnya masuk ke dalam kategori fadilah amal, bukan hadis yang sahih ya. Karena hadisnya ini lebih cenderung agak dhaif, tapi bisa dijadikan sebagai rujukan fadail amal, penyemangat untuk kita ibadah. Dengarkan satu hadis lagi. An Ka'b bin Hujratan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar. Ini kata Rasulullah. Fahadarna falam martaqo darajatan qala amin. Falam martaqo darajah as-saniyata qala amin. Falam martaqo darajatan salisata qala amin. Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yauma say'an ma kunna nasma'uhu qal
inna Jibril alaihi salam arada li faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma rakitu saniyata qol ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika qultu amin falamma rakitu salisata qol ba'uda man adraka abawaihil kibaro indahu au ahadahuma falam yudhilahul jannata qultu amin. Paham, Bu? Saya pernah dengar itu, Ustaz. Pokoknya amin-aminnya itu saya pernah dengar pokoknya. Seingat saya pokoknya Rasul itu dekat mimbar amin. Amin, amin begitu mungkin, Bu ya. Nah, saya bawakan ini hadisnya, Bu, supaya ibu-ibu tidak bertanya-tanya. Karena memang ada yang keras tidak memakai hadis ini, Bu. Ada yang tidak mau pakai hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini dhaif, sangat lemah dan akhirnya tidak mau memakai. Padahal hadis ini ulama sampaikan masih bisa dipakai untuk memotivasi dalam hal ibadah. Tadi mungkin yang ibu nyambung Jibril, mimbar sama amin, amin, amin ya, Bu ya. Saya artikan biar ibu-ibu paham ya, Bu ya. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah. Ini sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Ujrah. Radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar. Sini, dekat ke mimbar." Sudah dekat arah mimbar seperti ini, Bu. Maka kami pun mendekat, kata Ka'ab ya. Ketika beliau menaiki tangga pertama, Nabi naik ke atas mimbar, tangga pertama, ya. Rasul tiba-tiba berkata, "Amin." Lalu naik tangga kedua, beliau juga berkata amin. Lalu naik tangga ketiga, Rasul juga berkata amin. Amin 3 kali. Tapi nggak terdengar apa yang diaminkan tersebut. Ya. Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar ketika engkau naik mimbar." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya," kata Rasulullah, "barusan Jibril telah menampakkan diri kepadaku." Rasul naik mimbar itu ada Jibril, tapi para sahabat tidak bisa melihat. Ya, apa kata Rasulullah? "Sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku, lalu dia berkata ketika aku menaiki tangga pertama mimbar." Nabi Muhammad disuruh mengaminkan, Muhammad, aminin ini kata-kataku." Apa kata Jibril? "Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni." Dapat bulan Ramadan gak diampuni sama Allah, celaka. Jibril ini kan gak punya nafsu untuk mendoakan, tapi saking pentingnya bulan Ramadan ini dalam fadhail amal ini sampaikan, Jibril mendoakan kalau orang dapetin bulan Ramadan kok dia tidak diampuni, celaka dia. Maka Nabi Muhammad katakan amin. Kemudian aku menaiki tangga kedua, dia berkata, "Celakalah orang yang mendengar namamu disebut tetapi ia tidak berselawat kepadamu." Maka aku pun berkata amin. Nah ya, ini kitabnya sahih, Bu ya. Karena nanti kita terangkan di akhir. Ya. Selanjutnya ketika aku naiki tangga yang ketiga berkata, "Celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya." Aku berkata amin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari kitabnya At-Targhib. Sebagian yang beredar di masyarakat adalah celakalah seorang istri yang dia tidak mendapatkan maaf dari suaminya. Amin, ya kan? Ada lagi celakalah seorang tetangga yang dia bertemu dengan temannya tidak mendapatkan tetangga itu maafnya. Amin. Ya, dan yang ketiga celakalah orang-orang yang tidak mendapatkan maaf dari orang tuanya. Hampir nyaris sama itu. Tapi sebenarnya ada 3 di dalam kitab ini. Mungkin bisa meluruskan lah ya, karena ini banyak kesimpang siuran. Yang pertama adalah orang yang ketemu Ramadan gak diampuni. Nah di situ mungkin yang ditambahkannya banyak di dalamnya adalah orang-orang yang suami istri
Tetangga sama tetangga, teman majelis taklim dengan majelis taklim, ada nggak yang masih seperengutan ini? Nggak seneng gitu, ngelihat temennya berhasil atau ngelihat temennya apa, nggak seneng. Tampil sedikit, ada yang nggak seneng, hati-hati bu, kebakar itu amalan kita itu. Ya. Terus yang kedua ini, kalau dengar nama Nabi Muhammad di bulan Ramadan nggak mau nyebut selawat, celaka bu. Maka ketika disebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi sudah tersalurkanlah dengan kita tadi selawat bareng ya. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah anak yang ketemu orang tuanya bulan Ramadan, dia nggak dapat maaf dari orang tuanya, celaka dia. Mumpung masih ada orang tua, masih pada punya orang tua nggak? Masih sebagian ya bun ya. Sekarang mungkin ibu-ibu ini sebagian sudah jadi orang tua ya bu ya. Yang paling tua malahan di rumah kita mungkin bisa jadi. Oh saya kalau ketemu orang tua sudah nggak ada lagi, karena saya memang sekarang jadi orang yang paling tua. Dulu kita melihat orang tua kita paling tua, kita masih kecil. Sekarang kita sudah jadi orang yang paling tua dalam keluarga kita bu. Artinya apa? Ajal kita ini sudah dekat bu. Ini beneran seriusan ini. Ada yang kebal mati di sini? Nggak ada. Semuanya bakal ini, saya lihat wajah-wajah calon almarhum semua ini. Termasuk ustadz yang ngomong ini ya. Jadi kita mumpung masih ada orang tua, maka datangi orang tua, minimal telepon kalau emang jauh. Apalagi di masa lockdown katanya akan diberlakukan dan kita nggak bisa mudik ya bu ya. Maka banyak-banyak minta maaf ini ya. Tuh, boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diperhatikan sungguh-sungguh. Kemudian ada sebuah hadis, ini penting juga. Sampai jam berapa kita? Tolong siapkan pertanyaannya bu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini siapkan pertanyaannya. 10 menit lagi ya. Saya ingin tambahkan ini bu. Kalau punya pembantu, punya bawahan. Ada yang punya pembantu di rumah, bawahan. Saya berpesan ini bu. Maaf banget ini saya berpesan. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat agar para majikan, para tuan rumah, para bos, ya, hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan Ramadan. Dengerin ini bu, banyak kita yang malah memberatkan ini anak buah kita, mentang-mentang Ramadan, kamu jangan pulang dulu. Gak boleh kamu pulang dulu, kita mau bikin kue dari pagi sampai dengan malam ngelembur, tidak ada uang tambahan, kasihan, zolim kita. Rasul melarang hal tersebut dan Rasul menyuruh kita agar lebih longgar apabila daripada pekerja kita itu berpuasa. Kalau nggak puasa ya normal ya kan, tapi kalau dia berpuasa kita kasih kelonggaran ya bu ya. Kalau misalkan mereka ini kok misalkan berpuasa terus bantu kita dari pagi sampai dengan sore, kadang bikin kue, misalkan nanti bikin rendang, bikin kalio, wah, bikin apa lagi? Gulai hitam ya, karena apa lagi? Opor ayam, dendeng itu kan aduh ngirisin, belum lagi bikin putri salju ya nggak? Bikin lagi macam-macam, sibuk pokoknya. Ibu-ibu ini saya ngelihat paling sibuk ini di bulan Ramadan ini lah, mau lebaran ini bu. Ya nggak bu? Alasannya tengoklah nanti 3 hari 4 hari nggak ada lagi pengajian di sini. Tengok. Masih ada nggak? Sampai hari keberapa? Nah ini aja udah terakhir. Masya Allah. Tadarus masih alhamdulillah. Berarti pengajiannya sudah terakhir. Cobalah pengalaman saya itu. Ini pengajian iya Ustadz. Ini karena Selasa terakhir Ustadz, bulan Ramadan, ibu-ibunya sudah pada sibuk bikin kue. Nah, jadi kalau dipaksakan juga Ustadz takutnya nanti nggak maksimal. Jadi kita sepakat kemarin Ustadz bahwa yang terakhir nanti minggu terakhir itu nggak pengajian. Memang itu yang diharapin ibu-ibu, ya nggak? Memang itu yang diharapin sama ibu-ibu. Nah ini dimaklumin. Ya namanya kita mau menyambut hari raya ya. Makanya kalau saya boleh berpesan ini bu, dengarkan. Tahun depan mudah-mudahan bisa diterapkan. Ini kan sudah terjadi ya. Tahun depan boleh diterapkan. Kalau mau bikin kue yang berat-berat, bikin kuenya sebelum Ramadan. Ya, Ustadz saya mas sekarang nggak bikin kue, beli aja beres. Praktis misalkan. Udah beli saja, jadi nggak ngerepotin ibadah bu. Sayang bu, bulan Ramadan ini setahun sekali.
Tahun depan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan lagi, Bu. Uprek kita di dapur dari pagi sampai dengan sore, masak bikin kue. Sayang. Kalau punya duit sudahlah, bagi rezeki sama orang yang bikin kue itu. Kue tapi nggak enak, nggak puas. Ini cuma kepuasan batin saja. Ya ada 1 atau 2 lah, jangan semuanya bikin lah, habis waktu ibu. Ya, beli. Oh ini nggak enak ya, mungkin harganya yang murah. Kalau beli yang harganya yang mahal juga tetap enak ya, Bu ya. Oh tapi sayang Ustadz, harganya lebih mahal. Ya resiko ibu tidak bikin kan. Nah, ngasih bagian rezeki sama yang membuat, dapat pahala juga, niatkan ibadah seperti itu ya. Nah kalau tahun depan mudah-mudahan ada umur panjang, saya doakan Bu ya. Nah, karena bisa jadi tahun depan, coba tengok teman-temannya ini. Tengok dulu temennya. Tahun depan ada yang nggak ketemu Ramadan bareng ini Bu. Ayo tinggal siap-siap aja siapa yang mau dicampur duluan ini. Ya kan, bisa jadi ibu duluan atau ustadz akhiran ya nggak? Terus kalau ustadz yang lain kan ustadznya yang disuruh akhiran terus, ibu yang duluan. Enggak lah, bisa jadi ustadz juga yang duluan. Ya, ibu-ibu akhiran nggak ada yang tahu. Ya, maka tengok teman-temannya dulu. Kalau perlu dipoto, ini Ramadan terakhir ini, Ramadan besok siapa yang nggak ada? Ya Allah, bener yang dibohongin ustadz itu. Besok tahun depan ustadz diundang lagi ke sini, betul Tat? Yang bilangin ustadz itu kemarin itu ada 7 orang tahun ini ustadz teman kita yang nggak ada. Siap-siap aja nih. Siapa yang siap daftar duluan? Ya Allah, udah siap belum Bu dipanggil sama Allah ini? Ya kalau belum jangan kebanyakan bikin kue. Banyak-banyak ibadah. Tahajud dibanyakin, baca Quran dihatamin sendirian, jangan rombongan. Rombongan sini baca, di rumah baca lagi. Sholat banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Karena tahun depan belum tentu ketemu Bu. Rizki kita kan sudah Ustadz bilangin, yang dimakan jadi kotoran, yang ditinggalkan jadi rebutan, yang disedekahkan jadi tabungan. Nah, yang tadi Ibu sudah tabungkan itu manfaat, itu dibawa nanti sampai alam akhirat. Tapi kalau cuma habis dimakan saja jadi kotoran. Ya, berikutnya tips untuk tahun depan. Ya, kan ada juga sih biasanya yang suka bantuin suaminya kadangan menjelang lebaran ya nggak? Rumahnya dicat. Ada nggak yang suka bantuin? Enggak Ustadz, saya mah biasa tukang aja yang ngerjain. Tapi biasanya emak ini beda. Kalau nggak saya yang ngerjain kayaknya nggak puas gitu loh Tat. Nah, ini hati-hati Bu. Kalau mau ngecat, upayakan rumahnya sebelum Ramadan juga. Jadi nggak lemes-lemes. Jangan sampai gara-gara ngecat, mewarnai, tapi Ramadan kita tidak terwarnai gara-gara apa? Lemes. Aduh ada air dugan apa enggak? Motos dia gara-gara ngecat kepanasan. Maka tahun depan masih ada waktu lagi, mudah-mudahan masih dikasih umur panjang, ngecatnya sebelum Ramadan. Woi Ustadz saya mah nggak ngefek. Mau ngecat mau apa insya Allah kuat. Bagus. Itu tandanya orang yang super. Jangan pernah merasa terwarnai dengan kondisi keadaan dunia Bu. Ya, ingat dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau ada yang susah, kalau ada yang sedih, ada yang sesara, lebaran gak bahagia, tenang, cuma sementara, dunia sementara. Dunia sementara, miskin sementara, kaya sementara, akhirat selama-lamanya. Cantik. Ibu dulu cantik banget ya? Wow, kalau nggak cantik suami ibu nggak bakal itu ngelirik di ubur-ubur sampai rela bertarung ya nggak? Memperebutkan ibu. Kenapa? Karena ibu cantik sedunia dulunya. Sudah cantik sedunia, cantik sekeluarga, cantik sekampung. Tapi coba mulai tengok sekarang ini. Kira-kira wajah kita cantik banget atau gimana sampai sekarang? Masih tetap cantik pokoknya Bu ya, karena kena air wudhu. Nah, tapi coba bandingkan dengan produk-produk yang sekarang tuh, artis-artis, ya kan? Atau cucung-cucung kita, alangkah bening-beningnya cucung-cucung kita. Begitu kita dekatkan, ya Allah sudah mulai kiwir-kiwir kulit kita ini, ya kan? Maka dunia ini ulama sampaikan Bu, dunia ini seperti nenek-nenek yang memakai permata dan emas berlian besar-besar. Coba ada nenek sudah kirut-kirut, lembre, ya kan? Kalau dulu ibu masih muda, pakai baju yang agak terbuka sedikit kan takut.
Ya kan? Kalau sekarang sudah tua, coba tengok di kampung-kampung tuh, mohon maaf nih ya, nenek-nenek yang sudah sangat tua itu terbuka auratnya, ya kan? Bukan dianya yang takut, yang lihat malah yang takut. Iya, ya nggak Bu? Wih, sangkanya nenek lampir itu, hah? Udah nggak ada lagi. Maka dunia ini seperti nenek-nenek pakai permata perhiasan yang berlian. Norak nggak? Norak. Kalau sudah kita sepuh, mohon maaf nih, sudah sangat tua masih mau pakai perhiasan, mau dibawa ke mana ini? Sudah saatnya perhiasan itu ditabungkan ke kampung akhirat. Sedekahkan di panti-panti, yayasan, pondok pesantren, fakir miskin, duafa. Itu caranya. Supaya apa? Nanti menjadi perhiasan sesungguhnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu ya? Nah, ini nasihat di bulan Ramadan ini. Boleh nanti pertanyakan kalau ada yang ditanyakan, karena Ustadz Zuhur sudah harus ada di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas Sukarami. Boleh, silakan yang mau bertanya. Saya buka forum tanya jawab. Yuk. Monggo. Di ini juga boleh yang mau tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ibu saya. Permasalahan ibu. Sekarang sudah baru 2 tahun yang lalu. Tempoh hari kami dia sakit, terus mau berobat. Dia itu nggak mau investasi, sedangkan yang dia pilih itu nggak ada orangnya itu. Nah jadi dia sampai nangis, saya paksa di sana itu. Saya bilang daripada ibu nggak berobat, lebih baik berobat ke sini. Nah, jadi nangis saya paksa. Apakah saya itu berdosa atau gimana ini jalan bagi saya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyesalan ketika orang tua sudah nggak ada ya Bu ya. Sebenarnya sepele sih untuk kebaikan ya Bu ya. Ibu kita kepin berobat di satu tempat A lah namanya. Tadi sudah tersebut merek ya Bu ya. Mudah-mudahan tambah berkah nih yang tersebut ya. Nah ini karena Ustadz live nih banyak yang nonton ini, ya kan? Tersebut jadi terkenal, makin terkenal. Masuk YouTube-nya Ustadz makin terkenal. Mudah-mudahan barokah tempat yang tersebut tadi ya. Mau berobatnya pokoknya saya maunya ke dokter A atau ketemu sama perawat A ini. Sudah langganan, sudah cocok. Tapi begitu datang ke situ orangnya nggak ada. Namanya anak kepingin dengan orang tua ya, ditunggunya sejam 2 jam nggak datang juga, diteleponnya nggak nyambung juga, besok ditunggunya nggak datang juga misalkan. Maka sang anak ini berinisiatif. Ya tadi pertanyaan ibu, saya paksa. Ini paksanya gimana Bu? Digeret atau gimana ini? Hah? Enggak kan? Oh, karena bahasanya dipaksa ini kayaknya mengerikan gitu loh ya. Tapi saya paksa akhirnya ke dokter yang lain karena ngelihat uzur lah, ngelihat kasihan. Nanti kalau ini malah terjadi apa-apa seperti itu. Kekhawatiran seorang anak akhirnya dibawa tempat yang lain. Tapi ibunya sampai menangis, sedih, terharu. Kok rasanya gimana gitu? Pertanyaannya, dosakah itu kita? Apakah termasuk durhaka sama orang tua? Innamal a'malu binniyat. Allah ini maha mencatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar biji zarrah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Niatnya ibu apa? Maksa itu apa maksudnya? Kalau emang ibu maksanya memang niat menganiaya ibunya, dosa. Serah, ibu mau marah sama saya terserah. Pokoknya saya mau bawa karena memang langganan ya. Sambil saya ke sana berobat juga. Kalau niatnya salah, ibu berdosa. Tapi kalau ibu niatnya sungguh tulus, Mak, kita sudah tungguin, nggak datang juga, Mak. Saya sayang sama Mama, ya kan? Mama nggak ngerti maksud saya ini apa. Pokoknya saya ingin bawa Mama ke dokter yang terbaik, langganan saya daripada tidak berobat sama sekali. Allah maha memandang niatan itu. Jadi ibu jangan khawatir, ya kan? Ibu jangan khawatir. Tapi Mama saya sampai menangis. Inilah kesan yang Allah berikan kepada seorang anak terhadap ibunya terakhir kalinya yang mungkin akan tetap terngiang.
Kalau boleh saya jujur juga nih, saya pun merasakan hal yang sama. Ayah saya itu punya dua keinginan, ya, yang tampaknya satu sepele, satu juga jadi gawe, tapi tidak terpenuhi sama saya sebagai seorang anak yang kepingin berbakti. Yang pertama, hari itu ingat betul, saya ingat betul, ayah saya itu di detik-detiknya itu kepingin makan semangka. Satu, Bu. Semangka berapa sih harganya? Ya, sedang dicarikan itu semangkanya. Ya, nanti pada asyar kita cari semangkanya seperti itu. Asyar itulah diambil nyawanya sama Allah. Jadi rasa penyesalan, alangkah, kita beli satu truk semangkanya bisa gitu kan, istilahnya sekarang ini, ya kan? Beli kebun semangkanya juga mungkin sebagian di antara ibu-ibu juga bisa. Tapi kenapa nggak terpenuhi? Inilah kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua kepada kita agar kita lebih bisa menghargai waktu. Satu. Yang kedua, ayah saya punya sesuatu permintaan yang buat saya agak ribet gitu loh, susah untuk mewujudkannya itu. Waktu itu saya pernah nantangin ayah saya, ya ayah kepingin makan apa, bilang aja, nanti surat cariin. Nanti cariin lah ya, insya Allah ayah pingin apa. Saya kepingin dengan orang tua. Rupanya permintaan ayah saya ini susah. Apa kata ayah saya? Ayah kepingin makan sate kuda. Wah, bingung aku. Nyari sate kuda di mana? Saya tinggal di Lampung. Kalau bunda di Tasik mah banyak ya bun ya. Sate kuda ya. Di Lampung Bu, saya nyari nengendi sate kuda nengendi. Nah, kata ayah saya bukan sate kuda waktu itu. Bapak kepingin mangan sate jaran. Sate jaran pikir saya jaran kepang apa kuda lumping ya? Enggak, kuda betulan Bu. Waduh, sampai itu karena mintanya 1 minggu sebelumnya lah. Cuma saya kepikiran gimana ini. Nah, sementara waktu itu saya mau berangkat ke Bogor waktu itu memang ya. Cuma waktunya nanti kalau saya pulang dari Bogor saya belikan lah karena di sana ada. Rupanya nggak nyampe daripada seminggu dari situ ayah saya diambil. Itu pun jadi penyesalan. Tapi saya tetap penuhin itu ya, semangka tetap saya beli, daging kuda pun tetap saya beli. Saya berangkat ke Bogor, pulang dari sana saya bawa termos isi es lah pokoknya untuk bawa sampai ke Lampung. Sampai di Lampung tetap saya masak itu kuda. Nah, saya masak, ada yang jadiin sate, ada yang jadiin gulai, saya bagiin tetangga-tetangga. Tapi tetap aja tidak bisa membalas gitu loh Bu. Rasanya tuh waduh kerontor-ronton, longsong, ngopo lah. Habis berapa sih beli sate kuda gitu loh. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang punya duit juga untuk beli kudanya satu aja bisa gitu loh. Tapi kok beli satenya aja kok nggak bisa. Lewang susah loh. Tapi itulah kenang-kenangan ya Bu ya. Jadi kalau ibu sekarang masih ngerasa aduh kenapa kok saya sempat menangis, ibu banyak-banyak istighfar minta ampun saja. Ya Allah Engkau Maha tahu ya Allah, maksud aku ngajak ibu saya ini berobat di sini apa, karena memang tidak ketemu sama yang dimaksud itu, daripada nanti berlarut-larut saya bawa. Dan ketika itu menjadi asbab meninggalnya orang tua kita, itu yang terbaik dari Allah. Tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Tidaklah terjadi sesuatu naas terhadap manusia kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz untuk sebagai bahan pembelajaran, iktibar untuk kita. Gitu ya Bun ya, semangat ya Bun ya. Yang lain, yuk ya Bun, 1 atau 2 lagi lah. Ya, 2 lagi lah ya, karena keterbatasan waktu. Ustadz pada zuhur karena ngisi di Al-Ikhlas tadi sudah diamanahkan untuk mimpin muzakaroh. Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ada seorang anak, orang tua yang mempunyai 1 orang anak laki-laki. Kemudian orang tuanya ini sudah tua, tidak ada urus. Namun anaknya ini adalah bekerja. Istrinya berkeberatan untuk mengurus tuanya. Karena dia sudah tua, tentu seorang anak harus memberikan perhatian yang penuh pada orang tuanya untuk
Inilah saya dengarnya aja terharu nih Bun. Allah Akbar. Kita jawab dulu nih. Responnya juga banyak nih dari media nih. Ada seorang anak, suami istri. Ya, ini orang tuanya yang laki ya Bu ya. Dia punya istri. Istrinya ini tidak mendukung suaminya untuk merawat orang tuanya. Satu poin dulu Bu, dengarkan ini baik-baik. Ya. Seorang pemimpin yang baik dulunya pasti pengikut yang baik. Seorang orang tua yang baik dulunya pasti anak yang baik. Dan ketika dia menjadi orang tua yang baik, maka insya Allah dia akan diperlakukan yang baik pula oleh anak-anaknya. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, ini sang laki-laki punya istri, tapi dia tidak mensupport suaminya untuk mengurus orang tuanya. Gak sanggup lah ngurusinnya. Sehingga dititipkan di panti jompo. Jujur, kalau boleh saya jujur, saya sangat miris dengar cerita seperti ini. Bu, ada sebuah istilah, satu orang tua bisa mengurus 10-15 anaknya. Betul betul Bu? Kalau anaknya sakit mati-matian itu, supaya anaknya sehat lagi. Apapun dijual untuk anaknya sehingga anaknya ini sehat. Mati-matian dia. Tapi 10 orang anak, 15 orang anak belum tentu sanggup mengurus satu orang tua. Ini yang sangat miris saat ini Bu. Maka tanamkan budi pekerti kepada anak-anak ini. Wahai para istri, dengarkan yang di Facebook. Galak Ustadz ini, keluar galaknya. Suamimu adalah milik orang tuanya, dan engkau adalah milik suamimu. Perhatikan sekali lagi. Nah, dengerin nih, yang perempuan-perempuan siapa nih, yang wanita-wanita, dengarkan baik-baik. Wahai para istri, suamimu adalah milik orang tuanya mutlak, dan engkau para istri adalah milik suamimu. Dari sini bisa kita pahami Bu, bahwa seorang suami dia harus mengutamakan orang tuanya dibandingkan istrinya. Tapi tetap harus menghargai hak-hak kewajiban terhadap istrinya. Gak boleh gara-gara ngurusin orang tua dengan istrinya jahat, gak boleh. Tapi utama seorang suami ini adalah ibu bapaknya. Titik, tidak ada koma. Ya, sementara seorang istri yang baik harus mensupport, wahai suamiku, berbaktilah engkau kepada ibu bapakmu. Kalau ada seorang istri yang tidak mau mengurus orang tuanya, ya kan? Orang tua maksudnya mertuanya, dan tidak menyuruh daripada suaminya untuk semakin berbakti kepada orang tua kandungnya, maka istri seperti ini diragukan kebaikan hatinya. Sekali lagi, diragukan kebaikan hatinya. Kalau terjadi itu dengan saya, dengarkan istri saya nih, biar tahu ya laki-laki harus punya harga diri. Saya ganti istri itu. Model seperti itu. Iya betul. Buat apa kita punya orang tua tidak dihargain? Perempuan model kayak gitu ganti, banyak perempuan sekarang. Ya Bu ya? Betul Bu, setuju Bu? Setuju, karena ibu seorang ibu punya anak laki-laki, itu harus ibu dari kecil ibu rawat, sudah besar kok malah nitipin kita ke panti jompo, tidak bertanggung jawab. Dan yang menyebabkan itu adalah anak perempuannya misalkan, nauzubillahi min dzalik. Bagi seorang laki-laki harga diri, kehilangan seorang ibu itu tidak bisa tergantikan. Kalau istri hari ini kita langsung nikah 4 bisa kita, betul? Tapi kalau ibu, masya Allah Bu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sekarang beda lagi kasus. Wahai suamiku, aku kepingin ngurusin ibu kamu, sangat kepingin, tapi lihatlah keterbatasanku. Misalkan ya Bu ya, kita juga harus berkata yang imbang ya Bu ya, nggak boleh menjas wanita juga terlalu sangat sehingga menyalahkan, menyudutkan. Aku kepingin bakti betul, tapi lihat keterbatasanku. Aku pun sakit ternyata, misalkan. Aku pun mengurus diriku tak sanggup. Wahai suamiku, carikan solusi gimana? Kalau memang bisa, carikan pembantu yang ngurus, yang rawat. Tinggallah di rumah, jangan ditaruh di panti jompo. Tapi kondisi ternyata mepet, tidak bisa ada solusi yang lain misalkan. Ya Allah, aku tetap kepingin berbakti.
Tapi ternyata dia jauh, misalkan anak ini, dia tugasnya harus keluar negeri. Kalau emang dia bisa lepas pekerjaannya untuk ibunya, itu lebih utama. Tapi kalau kaitannya dengan nyawa orang banyak, kepentingan umum lebih banyak, dan ada nilai kemudorotan kalau dia tinggalkan, maka dia mengambil jalur musyawarah. Wahai ibundaku, begitu cintanya aku kepada engkau, bolehkah ibu ikut bersamaku ke luar negeri? Pingin diajaknya ke sana, tapi ibu sudah nggak kuat lagi. Nah, ibu udah pokoknya di sini aja. Ibu ridho. Yang penting ibu masih bisa pandang kamu dari jarak jauh. Nggak apa-apa. Ibu ada di panti pun tidak masalah, karena teman-temannya juga banyak di situ daripada ibu sendiri. Di situ ibu masih bisa ngaji, masih bisa belajar bareng sama teman-temannya. Kalau ada nilai keredoan di situ, masih diperbolehkan. Bisa dipahami, Bu? Jadi kita nggak langsung mutlak menjasa, Bu, ya. Kita kan harus bersifat itu toleran, di tengah-tengah, bijaksana. Tapi kalau emang istrinya yang menyebabkan ibunya taruh, apa mas? Mama sini, kebutuhan kita masih banyak. Ya nggak? Ngurusin emak kamu ini mahal. Hah? Kebutuhan kita banyak, anak sekolah ini, belum lagi yang dalam perut sudah ngisi lagi. Sudahlah. Lepas saja istri model kayak gitu. Ganti dengan yang baru yang lebih baheno, lebih cantik. Ya, Bu, ya. Pokoknya istri ini support suaminya. Maka ibu jangan sampai menjadi istri yang menjadi penyebab durhakanya seorang suami kepada ibunya. Jadilah seorang istri yang soleha, yang mensupport daripada suaminya, sehingga dia betul-betul menjadi suami teladan yang nanti dirindukan surga, yang dia bisa mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Wahai ibu, surga ada di telapak kakimu ibu, maka izinkan aku berbakti sampai akhir nafasmu. Ini baru suami yang jempolan. Doakan juga Ustadz mudah-mudahan bisa berbakti sama ibunya Ustadz, ya. Karena berbicara ini mudah, tapi prakteknya susah. Mudah-mudahan Ustadz diberikan jadi anak yang solid lah, bisa mengabdi. Karena Ustadz juga tinggal ibu doang nih, ya kan? Ibu juga ada di Lambung Tengah bareng sama adik, ya. Tapi tetap ya setiap bulan pasti kami kunjung ke sana karena memang kondisi kan. Tapi tetap ibu sangat sayang dan kami sangat ikhlas. Ibu juga sangat ikhlas kami di sini karena bolak-balik gitu ya. Ganti-gantilah di sini di sana. Jadi ibu merasakan bareng sama anak-anaknya biar adil begitu. Karena kalau di tempat kita doang kan ada yang iri ya. Nggak ganti-ganti ya, pindah ke sana menikmati bareng sama cucu yang lain jadi adil gitu. Oke, begitu Bu. Ya, semangat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya terjaga, punya anak-anak yang solih, yang menjaga, merawat sampai akhir nafas kita insya Allah di rumah. Satu lagi siapa tadi? Ya. Ada? Ya, satu lagi lah ya. Satu saja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mengenai sholat tarawih, Ustaz. Karena di dalam Yang nanya yang mana ini? Oh, Ibunda. Mengenai di dalam mengenai sholat tarawih. Karena di dalam sholat tarawih itu ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Lebih utama mana seumpama tarawih 8 rakaat berjamaah dengan tarawih 20 rakaat tapi secara munfarid. secara sendiri, oke. Lebih bagusan mana antara sholat tarawih 8 rakaat berjamaah atau 20 rakaat yang sendirian? Lebih utama mana? Ya. Dengarkan Bu, kita harus mencari dulu dasar hukumnya dulu. Sebenarnya sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Satu ya Bu ya, hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Yang wajib apa? Sholat fardu, ya. Kemudian kita menjaga kehormatan. Ini wajib kita harus lakukan, kehormatan saudara muslim. Kalau gara-gara sholat itu menjadi perpecahan, menjadi permusuhan, maka yang sunnah mengalahkan yang wajib, sayang. Ya. Maka pertanyaannya, bagusan mana Ustadz? Saya ini pakai 8 rakaat tapi berjamaah di masjid. Baguskah itu? Ya, bagus asal tidak menimbulkan fitnah. Kalau ibu sholat ke masjid hanya untuk pamer, hanya kepingin ketemu mantan, ya kan? Atau siapa yang dulu pernah dekat seperti itu, atau kepingin menunjukkan kalau berjalan jilbabnya baru, mukenanya baru, atau punya gelang baru sambil crik. Rusak ibadahnya. Bagusan mana dengan ustadz yang sendirian di rumah? Kalau untuk sholat tarawih ini Bu, sholat tarawih ini, kalau boleh saya katakan, baiknya seorang wanita ini memang sebaiknya Bu ya,
sholatnya itu tetap sendiri. Itu kalau nurutin hadis sesungguhnya sendirian. Sebaik-baik wanita sholatnya sendiri di rumah. Sholatnya di rumah di pojokan kamarnya yang paling safety, paling aman. Ini kalau untuk wanita. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya sholat tarawih di masjid gak ada pamer-pameran. Jilbab juga biasa-biasa saja. Mukena juga sudah agak lapuk, jadi gak ada pamer-pameran. Mantan juga gak ada, udah mati misalkan ya. Saya gak ada pamer-pameran. Ustadz, niatnya mau ibadah bagus kah? Bagus, boleh. Jangan pernah melarang wanita untuk sholat berjamaah di masjid seandainya dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan fitnah. No problem. Terus bagusan mana kalau saya seorang wanita sholatnya di rumah tapi 23 rakaat. 23 rakaatnya sendirian. Suaminya sholatnya di mana? Sholatnya di masjid. Ya, berarti tidak sama suami. Pokoknya saya kepilih sendiri. Ibu niatnya sholat sendirian itu lebih utama kalau ibu mau tahu. Apalagi lebih banyak, gak masalah. Tapi kalau misalkan, ya habis ya. Oke. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ini sudah selesai. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibunya ya bisa mencari jalan yang terbaik karena waktunya habis nih. Masih banyak yang mau bertanya tapi waktunya sudah habis lah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Ya, ini saja Bu. Jadi ibu boleh tarawih di rumah. Kalau emang suaminya bisa diajakin bareng sama keluarga boleh, tidak harus di masjid. Tapi kalau di masjid untuk kemaslahatan supaya kita bisa kumpul sama teman, nyambung silaturahim lebih utama. Asal tidak menimbulkan fitnah dan ghibah. Insyaallah ya Bu ya. Cukup. Ada doa ya? Baik, kita doa Bu. Kita akan ketemu lagi mudah-mudahan nanti setelah Syawal ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ramadannya berakhir dengan baik. Syawalnya nanti kita semuanya diampuni bergelar takwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau pandang ya Allah kami semua yang hadir di majelis ta'lim al-muhajirin ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Baguskan, sempurnakan ibadah puasa Ramadan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemalangan ya Allah. Jauhkan kami dari bala ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan ya Allah. Izinkan Ramadan ini berakhir dengan nilai takwa ya Allah. Dan izinkan Syawal meraja kami bahagia berkumpul beserta seluruh keluarga besar kami ya Allah. Izinkan kami kembali suci, kembali fitrah ya Allah. Dan izinkanlah banyak rezeki kami ya Allah. Sehatkan jiwa raga kami ya Allah. Tentramkan rumah tangga kami, anak cucu kami ya Allah. Berikan kepada kami nilai-nilai terbaik dari kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami hidayah ya Allah. Dan tingkatkan iman takwa kami setelah akhir daripada Ramadan nanti menuju Syawal ya Allah. Rabbana aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, yang sedang sakit Kau sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sedih Kau hiburkanlah ya Allah. Yang sedang sengsara Kau berikan kemudahan ya Allah. Yang terlilit hutang Kau lunaskan ya Allah. Sehingga kebahagiaan Ramadan kami bisa rasakan. Idul Fitri meraja kami bisa bahagia di dalamnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu, mudah-mudahan sedekah dari ibu sekalian bermanfaat dan ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan selamat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.